Shalom. Ya, kita bersyukur untuk sore hari ini kita boleh bersama ada di tempat ini untuk kembali beribadah kepada Tuhan, memuji-muji Tuhan dan belajar dari Tuhan lewat kebenaran firman-Nya. Saudara, seperti yang sudah kita baca tadi, tema firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini, pada sore hari ini, mati dan bangkit bagi Kristus. Mati dan bangkit bagi Kristus. Nah, pengurus kita telah memilihkan natsnya bagi kita dari Roma pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Kita akan baca secara berganti-gantian. Saya akan membaca ayat yang pertama, kemudian saudara-saudara membaca ayat yang kedua. Demikian seterusnya kita bergantian sampai ayat yang ke-14. Roma pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Mari kita mulai. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Ayat 2. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematian-Nya? Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematian-Nya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitan-Nya. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Baik, berbahagia kita saudara-saudara yang membaca firman Tuhan, yang mendengar, yang merenungkan, dan yang melakukannya dengan setia. Nah, saudara-saudara, topik pasal 6 ini dimulai dengan frasa jika demikian. Nah, berarti ada satu hal yang sudah dibahas sebelumnya. Nah, sebenarnya kalau kita mau tahu itu sebenarnya perlu dibahas juga dalam itu pasal yang kelima. Tapi paling tidak seperti yang dikatakan di ayat 20 sampai 21 dikatakan di sana pada pasal 5. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Nah, perhatikan kata-kata ini. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi ada satu pemahaman di sana seperti yang dikatakan di ayat yang ke-20 itu, dan di mana dosa bertambah banyak,
Di sana kasih karunia berlimpah-limpah. Lalu orang berpikir atau mungkin antisipasi dari pemikiran yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini, jangan-jangan ada orang yang berpikir bahwa kalau kasih karunia Allah melampaui segala dosa saya, dan saya sudah diberi jaminan kepastian keselamatan, atau tidak ada lagi dosa yang menghalangi saya untuk masuk ke surga, berarti kalau begitu hore merdeka melakukan dosa. Nampaknya ada pemahaman seperti itu. Dan sekarang ini pun nampaknya ada orang seperti itu. Jadi ada orang berpikir, kalau saya kan terima Tuhan Yesus, sudah percaya Yesus, sudah saya ada di dalam Kristus dan Kristus dalam diri saya, berarti sama seperti ayat-ayat firman Tuhan yang mengatakan bahwa saya pasti diselamatkan. Saudara, paling tidak ada 3 kali dikatakan kata itu di dalam Alkitab. Di dalam pasal 5 2 kali, lalu kemudian di dalam Yohanes pasal 10 1 kali. Mau mengatakan apa? Kalau sampai 3 kali satu pernyataan dikatakan, itu adalah satu kebenaran. Nah, belum lagi kalau kita tahu bahwa yang menyampaikan ini, yang mengatakan ini adalah Allah sendiri, Allah yang benar, itu berarti tidak ada kesalahan di sana. Nah, lalu ada orang berpikir, kalau saya sudah terima Tuhan Yesus maka bebaslah. Dia akhirnya salah mengerti tentang anugerah Tuhan. Saudara, memang benar itu bahwa tidak pernah dosa manusia bisa mengalahkan kasih karunia Tuhan. Tidak pernah dosa manusia bisa mengalahkan besarnya cinta kasih Tuhan kepada kita. Jadi kira-kira begini, kalau dosa manusia itu 10, anugerah Allah paling tidak 11, kalau tidak 20, kira-kira begitu ya. Dan juga ada banyak lagu yang dicipta yang bertemakan itu, ya, bahwa kasih Kristus itu jauh melebihi dosaku. Ya, ada. Dan saudara, di abad kedua dan ketiga, muncul sebuah paham dari sekte Adamit dari Afrika Utara yang mengajarkan, ya, bahwa orang-orang Kristen telah dibebaskan dari hukum Taurat. Orang Kristen, orang yang sudah percaya kepada Yesus, berarti dia sudah dibebaskan dari hukum Taurat. Maka dia tidak perlu lagi menaati hukum Taurat itu, tidak perlu lagi menaati aturan-aturan moral yang ada di sana. Nah, paham ini dikenal dengan istilah antinomianisme. Anti itu dari bahasa Yunani, anti itu artinya melawan atau membangkang atau menentang. Nah, nomian, ya, nomos, ya, itu artinya hukum. Jadi menentang hukum, tidak perlu lagi menaati hukum. Nah, saudara, sampai pada zaman reformasi, kemudian juga ini muncul di zaman Martin Luther itu. Nah, ada juga orang yang menentang pendapat bahwa orang Kristen itu harus hidup menaati hukum Taurat. Kenapa? Karena hukum Taurat itu penting supaya kita tahu bahwa kita berdosa, supaya kita bisa melawan dosa itu. Nah, supaya kita bisa menata kesopanan secara umum dalam bermasyarakat. Jangan lupa saudara, standar moral itu, apa yang diaturkan dalam hukum Taurat itu adalah standar moral yang umum, bukan hanya berlaku bagi umat Tuhan. Ya. Lalu juga itu adalah untuk memberi peraturan kehidupan bagi mereka yang percaya kepada Yesus. Jadi ada hukum Taurat itu saudara, ada yang bersifat ritual, ya, ada yang bersifat aturan moral. Aturan moral itu bukan berarti kemudian ditiadakan ketika Yesus menggenapi hukum Taurat. Justru kalau saudara perhatikan nanti dalam penjelasan Yesus tentang hukum Taurat, misalnya tentang membunuh, kalau orang menganggap belum membunuh itu lenyapkan nyawanya lalu dia mati, itu membunuh. Dalam perjanjian baru Yesus mengatakan, kalau kamu membenci saudaramu, kamu membunuh. Berzina kemudian tidak lagi seperti pemahaman orang zaman dulu atau sekarang, kalau hanya masalah persetubuhan yang bukan resmi. Dalam pikiran pun bisa terjadi perzinahan. Maka hukum moral itu tetap sebenarnya harus. Itulah sebenarnya kenapa Paulus kemudian memulai perikop ini dengan jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita, ini kata-kata ini kan agak mengejutkan juga ya. Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Jawabnya apa?
Ya dijawab, ini bacanya sekali-kali ya, bukan sekali-sekali. Tadi ada yang bilang sekali-sekali ya. Berarti nanti kalau begitu, kalau 2 kali bisa gitu ya. Mau mengatakan sama sekali nggak boleh. Saudara jangan sampai salah. Jadi kemurahan Allah itu bagi kita, kasih karunia Allah itu bukan untuk dipermainkan, bukan. Nah, coba saudara bayangkan, ini yang sedang pacaran-pacaran sekarang ya. Kamu sayang kepada seorang anak gadis, lalu kemudian kamu fasilitasi dia, ya kan? Berikan uang untuk beli paketnya. Tapi setiap kali kau hubungi, selalu memanggil, nggak pernah berdering. Lalu kemudian kamu tahu bahwa waktu kamu telepon itu dia sedang berhubungan dengan laki-laki lain, dengan memakai fasilitas yang kamu berikan. Kira-kira bagaimana hatimu? Nah, gambaran ini mau dikatakan kepada kita, Allah sudah melimpahkan anugerahnya bagi kita, dan itu tidak tanggung-tanggung dikatakan dalam Kristus yang telah mati dan bangkit itu. Sekarang masa kamu masih berpikir lagi kamu akan hidup dalam dosa? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan beberapa hal dari firman Tuhan atau tema kita ini. Nah, yang pertama, kematian dan kebangkitan Kristus itu menjadi dasar kematian dan kebangkitan kita orang yang percaya kepadanya. Ya. Kematian dan kebangkitan Kristus menjadi dasar kematian saya oleh karena dosa itu, dan juga menjadi dasar kebangkitan saya. Saudara, nanti kalau baca dalam kitab Efesus itu juga dijelaskan oleh Rasul Paulus. Jadi dulu kita mati oleh karena dosa, sekarang dihidupkan, dibangkitkan, lalu kemudian didudukkan di sebelah kanan Allah. Itu kata yang dipakai sekarang, bukan nanti. Ya. Nah, sekarang dihubungkan di sini bahwa kematian Kristus itu adalah untuk menyelesaikan masalah terbesar manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kitab 1 Korintus 15 mencatat musuh manusia yang paling terakhir dikalahkan itu apa? Itu maut. Itu musuh yang paling ditakuti manusia. Kalau sekarang barangkali kalau kita sudah percaya kepada Yesus nggak takut lagi mati ya kan. Tapi kadang-kadang di hati kita pun kalau kita ditantang misalnya nanti habis PAP semua kalian mati ya. Lalu kita bilang apa? Janganlah Tuhan, aku sedang skripsi barangkali kan, atau aku belum kawin gitu kan. Tapi kalau waktu nyanyi Oh Yerusalem semangat kali ya kan. Oh Yerusalem kota mulia. Apa katanya situ? Hatiku rindu ke sana. Adik-adik tahu nggak artinya rindu? Ada di antara kalian rindu, aku rindu kali lah sama abang itu, tapi aku nggak suka ketemu dengan dia. Ada seperti itu? Orang yang rindu itu pasti ingin ketemu. Lalu kalau kita nyanyikan aku rindu ke Yerusalem baru, kalau boleh saat ini seharusnya ya kan, kalau boleh harusnya, tapi banyak orang yang takut. Saudara, ini perlu, saya kira sudah dibahas dalam masa-masa Paskah waktu itu tentang kematian dan kebangkitan Kristus itu. Itu pondasi. Saudara perhatikan gereja kita dalam menyusun tahun-tahun gerejanya itu dipusatkan kepada 2 peristiwa ini, kematian dan kebangkitan Kristus. Yang kita sebut dengan Paskah. Itu dasar perhitungannya. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saudara, nah ini kita lihat di dalam tema kita ini. Semua kita yang telah percaya dan menerima Kristus telah mati bersama-sama dengan kematian Kristus. Nah, Kristus mati berapa tahun yang lalu? Taruhlah 2023 tahun yang lalu ya kan. Adik-adik di mana waktu itu? Udah lahir? Belum ya? Belum ya kan? Lalu kenapa Alkitab mengatakan bahwa kita sudah mati bersama dengan Kristus yang mati di Golgota itu, di kayu salib itu? Apa penyebab kematian Tuhan Yesus? Apakah karena dia bersalah? Paling tidak saudara, Pilatus sang hakim itu mengatakan 3 kali, aku tidak menemukan kesalahan dalam dirinya. Saudara, ini
Ada yang belajar hukum di sini. Nanti itu diseminarkan itu kira-kira ya kan. Kenapa ada orang yang tidak bersalah dan itu dikatakan secara verbal oleh hakim itu, pengambil keputusan itu, pengadilan itu, tapi harus dihukum mati? Dan Alkitab juga mengatakan Yesus itu mulai dari lahir sampai dia mati tidak pernah melakukan satu dosa pun. Bahkan ketika dia dicobai, ketika dicaci maki, dia tidak berdosa. Lalu kenapa mati? Nah, dia mati di kayu salib adalah untuk menanggung semua hutang dosa manusia. Jadi dari segi karya Kristus, pengorbanan Kristus, semua hutang dosa manusia sudah diselesaikan di kayu salib. Ya. Itu maka saudara, kalau nanti ada orang masuk surga, bukan Tuhan yang tidak masuk surga, bukan Tuhan yang salah. Kenapa? Semua hutang dosa manusia sudah diselesaikan di kayu salib. Itu maka Yesus mengatakan sebelum dia mati sudah selesai. Apa yang sudah selesai? Hutang dosa manusia terhadap Allah sudah dibayar lunas. Tetelestai. Itu dari karya Allah. Tapi dari pengalaman pribadi-pribadi saudara, ya, supaya saya harap kita mengerti itu. Dari karya keselamatan yang dikerjakan Allah, semua hutang dosa manusia sudah selesai di kayu salib, ditanggung oleh Yesus. Tapi dalam pengalaman pribadi-pribadi, apakah kemudian karya itu menjadi milik pribadi, berdampak kepada pribadi, tergantung kepada imannya kepada Yesus yang telah mati dan bangkit itu. Maka karya pengampunan itu, kematian Kristus itu akhirnya juga efektif mematikan kematian saya oleh karena dosa itu. Itu terjadi ketika saya membuka hati menerima Tuhan Yesus. Bisa dipahami ya? Jadi pertanyaan sekarang, apakah ada dosa manusia yang tidak diampuni Yesus di kayu salib? Tidak ada saudara. Ya, tapi dari segi akhirnya itu menjadi terwujud di dalam kehidupan manusia berdosa ini, itu tergantung kemudian kepada responsnya terhadap Yesus yang telah mati itu. Apakah dia percaya atau tidak? Itu maka dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 43, Rasul Petrus mengatakan tentang dialah semua nabi bersaksi, tentang Yesus maksudnya, bahwa barang siapa percaya kepadanya ia beroleh pengampunan dosa. Saudara, selama ini kita belajar pengampunan dosa itu, ya barangkali ya, ini barangkali nggak tahu saya. Banyak pengajar atau kita berpikir pengampunan dosa itu baru kita alami kalau kita mengaku. Nah, itu juga dipelajari dalam pelajaran jaminan ya. Jika kita mengaku dosa kita maka ia adalah setia dan adil. Tapi saudara, sebelum sampai di situ, pengampunan dosa efektif dalam kehidupan seseorang, saya dan saudara adik-adik, itu ketika percaya kepada Yesus. Maka pengampunan dosa pertama dihubungkan dengan iman. Yang kedua, pengampunan dosa dihubungkan dengan pengakuan. Jadi orang yang tadinya tidak percaya, supaya dia bisa diampuni dosanya, dia harus percaya kepada Yesus, terima Yesus. Tapi kalau dia sudah orang percaya kepada Yesus, kalau dia berdosa, tidak perlu lagi dia membuka hati menerima Yesus. Hanya satu kali menerima Yesus. Lalu apa yang perlu dilakukannya? Dia harus mengaku dengan sungguh-sungguh. Jadi kematian Kristus di kayu salib saudara adalah untuk menanggung semua hutang dosa kita. Nah, itu yang dikatakan di ayat 10 itu sebenarnya kalau kita kembali perhatikan saudara, dikatakan sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Jadi kematian Kristus itu mati untuk dosa. Dosa siapa? Dosa umat manusia, saya dan saudara. Karena kita tadi sudah bicara bahwa Yesus itu tidak pernah berdosa. Kita saudara kalau belajar tentang dosa ya, kita sudah berdosa sebelum kita melakukan dosa. Ya, perhatikan itu bagus-bagus. Itulah yang disebut dengan dosa warisan. Kenapa? Alkitab mencatat kita sudah berdosa waktu masih dikandung ibu kita.
Dalam kandungan kita sudah berdosa, kita diperanakkan di dalam dosa. Padahal tidak ada, saya yakin itu, belum pernah saya rasa bayi kemudian di dalam rahim itu mencuri. Ada mencuri bayi di rahim? Gak ada. Tapi kalau berantem kayaknya ada ya, di Alkitab ada dicatat itu ya. Ada 2 orang yang kembar itu ya, kemudian berantem itu dua gitu ya. Itu kasus khusus. Tapi ada enggak orang yang bohong di dalam rahim? Ada yang mencuri, ada yang membunuh? Tidak ada. Lalu apa maksudnya di situ? Itulah yang dosa warisan yang kita warisi dari Adam dan Hawa itu. Itu menjalar dalam kehidupan kita. Status kita sebagai manusia berdosa itu, saudara, memaksa kita melakukan tindakan-tindakan dosa. Nah, jadi perhatikan, Adam dan Hawa itu dia punya pilihan untuk berdosa atau tidak berdosa. Dia punya kemampuan itu waktu itu. Tapi setelah dia jatuh ke dalam dosa, sekarang dia disebut sebagai budak dosa. Dan kita kemudian lahir dari garis keturunan Adam itu. Kita semua adalah hamba dosa, diperbudak oleh dosa itu. Maka saudara kalau perhatikan kemudian nanti pada pasal 7 ya, di dalam kitab Roma ini ya, ada perjuangan di dalam diri, dalam batin Paulus itu. Dia mengatakan, aku merindukan yang baik, yang kuinginkan yang baik, tapi yang keluar apa? Yang dilakukan apa? Yang jahat. Lalu siapa yang melakukan itu? Itu adalah dosa itu, saudara. Nah, ini yang mau dikatakan di sini. Jadi Kristus mati di kayu salib adalah untuk menanggung semua hutang dosa kita. Nah, maka kita semua yang telah mati bersama-sama dengan Kristus, yang sudah percaya dengan Kristus tadi itu, kita semua sudah mati di dalam kematian Kristus itu, ya. Nah, maka kalau kita mati bersama dengan Kristus, berarti kita juga telah mati terhadap dosa itu. Kita sudah mati bagi dosa itu. Ayat yang kedua dikatakan tadi, saudara, ya. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Saudara, ini saya kira gampang kita mengerti ya. Di dunia ini saja kalau ada orang berutang, ya kan, dikede, kalau dia mati, itu dia tidak punya hutang lagi. Gak bisa dia dituntut ya kan. Pergi minta ke kuburan si malingkar be, kan gak bisa ya kan. Gak bisa. Atau ada orang misalnya koruptor, ya. Lalu kalau dia mati, mau diapain lagi? Udah selesai. Nah, jadi Alkitab mengatakan kita tadinya semanusia berdosa, lalu Yesus mati, lalu kita percaya kepada Yesus, maka kematian Kristus itu juga mematikan dosa kita. Ya, di ayat yang ketiga tadi dikatakan kita semua telah dibaptis dalam Kristus. Nah, dibaptis dalam kematiannya. Jadi saudara, baptisan itu sebenarnya diberikan makna seperti yang kita baca dalam pasal 6 ini. Nah, jadi mati bersama dengan Kristus. Ya, maka ada orang yang kemudian sangat suka dengan baptis Islam itu ya kan. Mati bersama dengan Kristus waktu ditenggelamkan. Ya. Lalu kemudian waktu dia keluar dari air itu dikatakan dia bangkit bagi Kristus. Ya, walaupun nanti perlu juga didalami makna baptisannya kan, bukan hanya itu. Tapi pada bagian ini mau mengatakan baptisan itu menyekutukan, menyelulupkan kita dengan Kristus. Jadi ketika Kristus mati, kita pun ikut mati. Nah, ketika dia bangkit, kita pun ikut bangkit. Nah, itu berlaku efektif bagi orang yang percaya. Nah, maka saudara, kita semua telah dibaptis dalam Kristus, dibaptis dalam kematiannya. Kita juga telah dikuburkan bersama dengan Kristus, itu ayat 4. Ada yang sudah pernah dikubur? Enggak ada ya kan? Tapi ini secara rohani saudara. Waktu Yesus mati di kayu salib, kita juga mati di sana. Waktu Yesus dikuburkan, kita juga dikuburkan di sana. Nah, maka manusia lama kita saudara sebenarnya telah disalibkan dan dikuburkan. Itu di ayat 6 ya. Saudara, dikatakan di sana. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Ya. Supaya apa? Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Jadi saudara, ini hal yang luar biasa secara rohani sebenarnya terjadi dalam kehidupan kita. Dan sungguh sangat sayang sekali kalau ada orang tidak punya pengalaman dengan itu.
Ya, ini kan perjuangan, ya tanda kutip lah ya, perjuangan berat dari Kristus untuk menyelesaikan hutang dosa kita. Tetapi banyak orang kemudian tidak menikmatinya. Maka manusia lama kita telah disalibkan bersama dengan penyaliban Kristus. Manusia lama kita juga telah dikuburkan bersama dengan penguburan Kristus. Tujuannya adalah untuk mematikan kuasa dosa dalam tubuh kita. Ya, dikatakan tadi di ayat 6 itu supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Di ayat 12 dikatakan, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Ya. Lalu tujuannya apa lagi? Supaya kita tidak lagi menghambakan diri kepada dosa. Nah, kita telah dibebaskan dari perbudakan dosa. Lalu ayat yang ke-7 dikatakan, kita semua telah mati bagi dosa. Saudara, ini penting ya. Kematian kita bersama dengan Kristus karena kita sudah percaya kepadanya itu mematikan kuasa dosa dalam diri kita. Maka dikatakan di sana, kalau dulu kita adalah budak dosa, hamba dosa, diperbudak oleh dosa, sekarang kita telah dibebaskan, kita telah mati untuk itu. Ada ilustrasi yang dipakai untuk ini. Nah, dulu dalam zaman perhambaan, ya masih hidup itu sistem perbudakan. Nah, kalau si A, tuannya si A1, ya, si A tuannya A1, lalu waktu dia masih budak si A1 itu, dia tidak bisa menolak. Ya. Karena apa? Dia tidak punya hak atas dirinya. Tapi kalau kemudian kalau B1 ya, bisa B1 ya. Ya, luruskanlah dulu pikirannya ya kan. B1 atau B2 ya. B1 lalu kemudian membeli si A ini, ya, ditebus namanya, dipindahkan, itu ada bayarannya saudara, ada harga yang dibayar. Nah, maka waktu si A ini menjadi budak si B1 ini, dia tidak perlu lagi tunduk ke sini. Bisa mengerti ya? Enggak perlu. Dan memang si A1 ini tidak punya hak lagi atas si A ini. Nah, jadi sekarang kita dikatakan sudah mati terhadap dosa itu. Kuasa dosa sudah dilumpuhkan di dalam diri kita. Maka tidak ada lagi apa-apapun hak dari dosa itu dalam diri kita, termasuk dengan hak iblis, saudara. Jadi Kristus, penebusan Kristus itu memindahkan kita dari perbudakan dosa itu kepada kerajaan Allah. Saudara tahu kalau untuk memindahkan sesuatu itu butuh biaya. Benar ya? Kalau saudara mau pindah dari Medan ke Jakarta naik pesawat, sekarang berapa harganya? Sekitar 1,5 juta. Untuk memindahkan manusia berdosa dari perbudakan dosa menjadi milik Allah, itu harga yang sangat mahal. Darah Yesus sendiri. Maka kematian Kristus itu melumpuhkan kuasa dosa itu. Itulah sebabnya saudara, orang yang sudah percaya kepada Yesus tidak disebut lagi manusia berdosa secara status. Walaupun kita masih juga sering jatuh ke dalam dosa. Bisakah bedakan ini? Diperbudak dosa dengan orang yang sering jatuh ke dalam dosa. Bisa ya? Jadi kalau status kita manusia berdosa diperbudak oleh dosa, kenapa? Karena tidak kita mau terima karya penyelamatan Kristus itu, tetap sebagai manusia berdosa, kita tidak berdaya melawan dosa. Tapi kalau saudara sudah terima Tuhan Yesus, saya yakin pasti sudah sangat sering sekali menang atas dosa. Saudara, ada pengakuan dosa ya di salah satu gereja itu, kira-kira bahasanya seperti ini. Tuhan, kami selalu kalah oleh karena dosa itu. Saudara, kalau kira-kira ada orang Kristen menyebut dirinya orang Kristen selalu kalah oleh dosa, kira-kira itu orang yang udah bertobat atau belum ya? Setiap kali ada tawaran dosa dia selalu kalah. Setiap kali ada tawaran dosa dia selalu kalah.
Saya ragu, jangan-jangan dia bukan orang Kristen. Artinya, jangan-jangan dia belum lahir baru. Tapi kalau ada orang yang sudah lahir baru, sudah terima Kristus, dia statusnya bukan manusia berdosa, tapi sekarang dia anak Allah, pasti dia punya kemampuan menang terhadap dosa. Dan itu yang mau dikatakan firman Tuhan di sini. Kamu sudah mati terhadap dosa itu, bagaimana mungkin kamu lagi mau hidup di dalamnya? Tahu artinya mati ya? Di dalam Alkitab, mati itu diartikan terpisah. Jadi kalau mati secara rohani terpisah dengan Allah. Mati secara kekal itu terpisah dengan Allah selama-lamanya. Mati secara jasmania terpisah rohnya dengan tubuhnya. Nah sekarang dikatakan mati terhadap dosa berarti terpisah dengan dosa, itu satu. Yang kedua, tidak lagi memberikan respons apa-apa terhadap dosa itu. Nanti pulang dari sini coba dulu pergi ke rumah duka. Biasanya di rumah duka ada mayat ya kan. Coba dulu bawa saksang ke sana. Nah, dia orang Batak ya, cari orang Batak di situ atau orang pengen. Sodorkan dulu dekat hidungnya gitu. Gerak nggak hidungnya kira-kira ya? Atau mulai gini-gini tangan. Ih, wangi kali ya. Itu kan kesukaanku. Nah, kalau masih bergerak dia berarti dia bukan mati. Ini penting bagi kita. Berarti kalau dikatakan mati terhadap dosa, saudara, ketika ada tawaran dosa itu, nggak ada respons lagi dalam diri kita. Bisa ngerti ya? Jadi waktu misalnya kayak kita buka Android, lalu tawaran-tawaran yang gambar-gambar yang kurang pakaian itu ya kan, itu orang miskin itu yang banyak muncul di situ, nggak ada pakaiannya gitu ya. Nah, kita nggak mengabaikan saja. Gak tertarik lagi. Nah tapi kalau saudara tertarik kemudian, apa ini ya? Bahkan dicari-cari. Berarti kamu belum mati terhadap itu. Ngerti maksudnya arti mati ini ya? Mati terhadap dosa berarti terpisah dengan dosa itu, bahkan tidak memberikan reaksi apa-apa terhadap dosa itu. Maka firman Tuhan ini menegaskan kepada kita saudara, kalau benar kita sudah mati bersama dengan Kristus, harusnya tidak ada lagi pemikiran dalam diri kita untuk berbuat dosa. Saudara bedakan orang yang jatuh dengan dosa dengan orang yang merancangkan jatuh ke dalam dosa atau tidak waspada terhadap dosa. Saya yakin kalau kita bikin 2 pengakuan dosa sekarang di sini, banyak di antara kita yang menangis. Kalau ada menangis kenapa? Berarti karena dia menyadari dia dosa. Jangankan di kalangan kita di sini. Saya rasa kalau kita panggil nanti ini staf-staf kita di sini, ya, yayasan, staf, lalu kita 2 pengakuan dosa, banyak juga yang menangis. Lalu kita itu kan Bang Nahampun, itu kan kok menangis, berarti banyak dosanya dong. Ya memang iya. Kenapa? Kita sekarang sudah dimerdekakan, bukan manusia berdosa, tapi sedang berjuang terus untuk melawan dosa. Walaupun pasti dosa saya bukan lagi masalah mencuri, bukan lagi masalah membunuh. Barangkali yang saya tangisilah kenapalah kurang maksimal saya mempersiapkan pelayanan ini. Kenapalah tidak saya telepon si Anu di waktu itu. Barangkali begitu dosa saya. Kenapa? Tidak mencapai standar yang diharapkan Tuhan, saudara. Jadi firman ini mengingatkan kita, mati bagi Kristus, itu sesuai dengan tema kita ya. Kalau dalam bacaan kita ini mati bersama dengan Kristus, berarti mati terhadap dosa, berarti sudah terpisah dengan dosa, tidak lagi ada respons terhadap dosa. Coba nanti adik-adikku ya, sensitiflah memperhatikan hidupmu. Kalau misalnya temanmu marah-marah, lalu bagaimana kamu meresponinya? Apakah kemudian kamu juga lebih marah dari dia? Sama seperti yang banyak dikatakan oleh orang di luar sana ya. Aku dek, kalau dia baik, aku jauh lebih baik. Sering kita dengar itu ya. Lalu sebaliknya apa dikatakannya? Tapi kalau dia jahat, aku lebih lagi katanya. Oh itu yang kedua itu dia sebenarnya. Sebenarnya dia lebih jahat sebenarnya. Kenapa? Karena kita dalam aplikasi hidup kita tidak tergantung kepada orang. Maka ketika teman-teman kita misalnya marah-marah, kan seringkali itu evaluasi ya kan. Nah kita yang sudah mati terhadap dosa ya tenangkan aja lah itu.
Berdoa dalam hati. Apa kita tidak bicara? Bicara, tapi marahnya itu, nah ini boleh nggak orang Kristen marah? Boleh. Nah, marahnya itu harus terkontrol, disampaikan dengan baik dan tujuannya jelas. Jangan marah nggak jelas yang mana kepala, mana ekor, ya kan? Nah, oke ya, itu bagian pertama. Jadi saudara, kita semua sudah mati bersama dengan kematian Kristus. Sekali lagi saya ingatkan, tanda kita sudah mati terhadap dosa itu berarti kita sudah terpisah dengan dosa itu. Yang kedua, tidak memberikan respons apa-apa lagi terhadap dosa. Oke. Lalu bagian ketiga dari firman Tuhan ini, semua kita yang telah percaya dan menerima Kristus telah dibangkitkan bersama-sama dengan kebangkitan Kristus, atau telah dibangkitkan bagi Kristus. Jadi saudara, sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, itu dikatakan di ayat 4, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ya. Maka hidup orang Kristen itu saudara tidak hanya berurusan bagaimana dia lepas dari dosa, bagaimana dia tidak melakukan dosa, bukan hanya itu. Tapi kemudian bagaimana dia memunculkan sesuatu yang baru. Maka saya sering atau kembali kepada ilustrasi baptisan yang dipakai di situ. Kata lain dari baptisan itu dulu kan permandian. Dulu kan kalau perhatikan itu surat baptis itu dulu itu surat permandian itu dibuat, bukan seperti sekarang surat baptis. Kenapa? Memang itu lambang dari penyucian. Jadi kalau ada orang mandi, kira-kira apa yang dilakukan? Pertama dia akan membuang yang kotor-kotor, kan itu ya kan? Lalu pakaiannya yang kotor juga dia singkirkan. Lalu ada enggak orang yang sudah mandi lalu kemudian dia keluar dari kamar mandi, "Ore, aku bersih," tapi enggak berpakaian? Lah itu memalukan juga. Maka bagian kedua ini, oke, kamu sudah membuang yang kotor-kotor itu, kamu sudah berhenti melakukan dosa itu. Nah sekarang munculkan pakaian baru. Nah itu maka dikatakan di sini, nah kita, tadi sudah kita bahas di awal, kebangkitan Kristus itu menjadi dasar kebangkitan kita, maka kita yang percaya kepada Yesus, kita menjadi satu dengan kebangkitannya. Itu juga dikatakan di ayat 5. Ya. Jadi waktu saya dan saudara percaya kepada Yesus, kita sama dengan kebangkitannya 2023 tahun yang lalu. Dan sekarang itu menjadi pengalaman bagi kita ya ketika kita sudah percaya. Nah, maka kebangkitan Kristus yang menunjukkan bahwa dia hidup, maka kita pun hidup dengan Kristus atau hidup bersama dengan Kristus. Maka saudara, kalau saudara tidak punya pengalaman, atau ini sederhana saja, kalau saudara misalnya waktu bernyanyi tidak pernah merasa terharu waktu memuji Tuhan, ya, waktu pengakuan dosa bahasanya biasa-biasa saja, jangan-jangan masih mati. Kenapa? Hanya orang yang hidup bisa merasakan terharu. Bisa mengerti ya? Kalau saudara misalnya nanti kita bicara tentang damai sejahtera, itu hadir dalam diri orang yang menerima Yesus. Kenapa? Yesus itu adalah Raja Damai Sejahtera, itu Raja Damai. Maka langkah pertama supaya kita memiliki damai sejahtera, hadirkan Raja itu dalam diri kita. Lalu waktu Raja itu masuk dalam diri kita, memang kita alami damai sejahtera. Saya kira begitu pengalaman kita semua ya, yang sudah menerima Tuhan Yesus ya. Iya bang, waktu itu aku seperti terbang rasanya gitu ya kan. Sepertinya aku enggak duduk tidak di mijak bumi ini lagi, saking sukacitanya. Barangkali begitu. Kenapa? Diberikan kenikmatan yang luar biasa, dan itu bisa kita rasakan. Kenapa? Karena kita sudah hidup. Jadi bisanya kita ukur sebenarnya ya pengalaman kita dari awal itu. Benarkah kita sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus? Maka sekarang tanda kita hidup itu maka harus kita abdikan hidup kita kepada Kristus, atau seperti tema kita ini ya, mati dan bangkit bagi Kristus. Berarti sekarang kita harus bangkit bagi Kristus, bukan lagi bangkit untuk diri kita sendiri, bukan. Kenapa? Karena saudara sebenarnya kalau baca di
Pasal 5 itu mulai ayat 12 itu sebenarnya di sana dikatakan dua kepala. Satu Adam sebagai kepala, yang kedua Kristus. Lalu dihubungkan itu dengan perhambaan dosa dan hidup atau kemerdekaan. Ya. Dan di bagian lain dijelaskan sebenarnya kita ini tetap hamba. Dulu hamba dosa, sekarang menjadi hamba Tuhan. Atau dulu hamba iblis, sekarang menjadi hamba Tuhan. Ada dua perhambaan itu dan tidak ada yang netral, saudara. Maka jangan malu disebut sebagai hamba Tuhan. Ya kan? Adik-adik hamba Tuhan enggak ya? Hamba Tuhan ya kan? Jadi bukan hanya yang khotbah di sini hamba Tuhan, bukan. Bukan hanya yang bergelar teologi itu yang hamba Tuhan atau bergelar penahbisan itu, bukan. Semua orang yang percaya adalah hamba Tuhan. Nah, kalau adik-adik tidak mau disebut sebagai hamba Tuhan berarti hamba, wah, gak ada kan di antara kita kan mau disebut sebagai hamba dosa atau hamba iblis. Ngeri kali lah itu ya kan. Kita semua hamba Tuhan. Maka kalau begitu, oke, kita ingat kita sudah dihidupkan, maka yakinkan dalam diri kita, maut tidak berkuasa lagi terhadap saya. Saudara perhatikan ayat 9 dikatakan, ya. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Jadi kalau maut itu tidak berkuasa atas Kristus, lalu kita juga ada di dalam Kristus, Kristus ada dalam diri kita, maka maut tidak berkuasa lagi dalam diri kita. Itu maka saudara ada jaminan kepastian keselamatan. Ya. Lalu apa lagi? Kita tidak dikuasai dosa lagi. Itu ayat 4 tadi, 14 ya. Kita tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah hukum kasih karunia. Maka tujuan hidup kita saudara harus berubah untuk apa? Untuk memuliakan Allah, hidup bagi Allah. Itu di ayat 11 ya. Caranya bagaimana? Di ayat 13 dijelaskan, tidak lagi menyerahkan anggota-anggota tubuh kita kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi menyerahkan diri kita, menyerahkan anggota tubuh kita kepada Allah untuk dipakai menjadi senjata-senjata kebenaran. Jadi pakailah tanganmu untuk melakukan pekerjaan Tuhan, untuk melakukan kebenaran, bukan lagi untuk lakukan dosa. Melangkahlah, kakimu langkahkanlah kepada langkah-langkah di jalan Tuhan, bukan lagi dalam langkah-langkah kegelapan. Pakailah mata untuk hal-hal yang baik, ya. Pikiran, saudara, pertarungan pikiran ini seringkali membawa kita kepada hal-hal yang buruk. Ya, waktu kita buka mata hanya terbatas yang bisa kita lihat, tapi waktu tutup mata sepertinya dunia ini terbuka semua. Bahkan kita bisa diarahkan ke tempat yang paling gelap sekali, melihat hal-hal yang paling jelek sekali. Nah, sekarang kuasai semua sebagai orang yang telah mati terhadap dosa, tapi yang hidup untuk kemuliaan Allah. Jadi saudara, marilah kita semua mati terhadap dosa, ya. Lalu kemudian mari kita semua hidup bagi Allah, bagi Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati, amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih kami boleh diingatkan, disegarkan,